وبارك عليه وعلى آله. فحين قربه ونوضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب، وامطار الجود لله على أهل الوجود التأثير، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بناء هذا المستور لمن غدره كاملا في عالم الظهور، نورا للهدي المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود، وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفرق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحمد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي سلام عليك
كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Umi, kan videonya kan udah lama. Sini. Cumi. Ada cumi-cumi. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي محمد ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وشرفنا بأن جعلنا من أمته وجمعنا على ذكره ومحبته. اللهم لك الحمد شكرا ولك كثير ويا جابر كل كثير يسر علينا والمسلمين كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم. أما بعد حاضرين حاضرات رحمكم الله، وبالخصوص para sesepuh, para asatidz, para kiai, para pengurus DKI Masjid Al-Firdaus, segenap panitia daripada Maulid yang malam ini kita bersama-sama duduk bersimpuh mengungkapkan rasa cinta rindu kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama satu-satu karena sebagiannya saya belum kenal, sebagian kenal tapi udah lupa lagi sebagian namanya. Maklum udah tua ada. Ya. Wabil khusus para adik-adik, para remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, para sesepuh dan bini sepuh yang kita disatukan malam ini dengan kalimatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Allah gerakkan hati kita, ringankan langkah kaki kita, Allah berikan kesehatan kita bisa berkumpul di sini. Atau acara sama-sama yakin ini di sini kita mengharap dan mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah.
Bagaimana tidak acara yang kita jalankan ini mengikuti para kiai-kiai kita, para sesepuh-sesepuh kita, generasi demi generasi, membaca intisari daripada biografi Nabi Muhammad atau yang dikenal dengan Maulidun Nabi. Ya, disebut Maulid tapi sebenarnya ini adalah sirah Nabi Muhammad SAW, membaca biografi Nabi Muhammad SAW. Yang mana ini adalah ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka senang daripada membaca dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini ciri kita. Ya. Kalau di dunia ini, negeri-negeri Muslim cuma ada 2 negara yang kagak demen gitu. Yang satu Iran karena fahamnya Syiah, yang Saudi Arabia karena dia Wahabi. Dua-duanya negara atas nama agama, tapi kagak mau baca Maulid. Yang lain Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun kagak punya negara Islam, negaranya sekuler semuanya, Mesir, Libya, Indonesia, ya artinya tidak berlandaskan hukum Islam, tapi semuanya masyarakatnya dan ulamanya merayakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang kagak demen Maulid, hati-hati. Berarti dia bukan bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan yang nggak mau hadir, yang kagak demen maksudnya. Ya, ada orang mungkin dia berhalangan atau nggak begitu semangatnya, kita maklumin lah. Namanya orang tergantung pengetahuannya dan kebiasaannya. Tapi kalau ngebenci, ini lain lagi nih. Ya, gue menganggap berarti ini sesat. Padahal dalam Al-Quranul Karim biografi sirah para nabi itu banyak diceritakan. Ya, biografinya Nabi Musa dari bayi diceritain sampai remaja, sampai dia lari dari negeri Mesir ke negeri Madian, sampai ngangonin kambing diceritain, sampai kawin diceritain, sampai dapat kenabian wahyu diceritain di Tursi, sampai bertemu atas tugas dari Allah untuk berdakwah, ya, menyeru kepada Firaun dan kaumnya dan membawa Bani Israel menyeberang, meninggalkan Mesir ke Palestina. Begitu juga Allah ceritakan tentang Nabi Allah Isa alaihissalam, lahirnya, ngomongnya, mukjizatnya, ngomong di bayi. Ini mukjizat Nabi Isa yang pertama kali diceritakan dalam Al-Quran dan hanya orang Islam yang punya ini sejarahnya. Kalau dalam versi Injil, Bible orang Kristen sekarang, mukjizat Nabi Isa yang pertama kali apa? Setelah dia udah jadi Nabi, bahkan diangkat jadi anak Tuhan, ya. Apa mukjizat pertamanya? Merubah air putih menjadi wine. Apa itu wine? Anak muda tahu nggak wine? Bahasa Inggris nih. Wine apa? Anggur. Maksudnya minuman keras. Makanya nggak heran kalau orang Barat mabok-mabokan mulu. Ya. Kalau di film koboi dulu bahkan kalau orang mau mati, ya sakaratul maut suruh kasih bir. Kenapa? Supaya tenang. Kagak ada ini mukjizat ini, ya bicara di masa bayi, ngebelain ibunya dari tuduhan berzina yang dituduhkan oleh orang-orang Bani Israel. Ya wajar orang nuduh, masuk perempuan bawa anak kagak pernah kawin, dari mana lagi? Tapi ini mukjizat dari Allah, khususnya yang Allah berikan kepada Siti Maryam yang suci, yang perawan suci, lahir dengan izin Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Bayi bisa ngomong ngebelain ibunya. Ya, sebab dalam Bani Israel hukum Taurat perempuan berzina terbukti hukumannya hukum mati, rajam. Yang bisa nyelamatin Siti Maryam siapa? Bilang ini kuasa Tuhan. Kagak ada yang percaya. Ya, kagak ada yang percaya.
Tapi ketika bayinya ngomong dengan izin Allah di luar kebiasaan manusia, bayi masuk hitungan 1 hari udah bisa ngomong, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alni nabiyyan wa amarani bis salati waz zakati wa barran bi walidati. Suruh saya sholat, saya diperintah sama Allah untuk berbakti kepada ibu saya. Jangan jadi orang yang kasar. Negakin sholat, zakat, diberikan kitab saya. Wah, udah mau bilang apa ini? Ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selamat Siti Maryam. Nabi Isa pun diterima. Itu Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Siti Maryamnya sebelum pun sejak dia bayi, ya, ibunya, namanya ibunya Siti Maryam siapa namanya? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Kalau bapaknya Maryam binti Imran, ibunya siapa? Hanna waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Ya, Siti Hanna ngelahirin Siti Maryam. Siti Maryam ngelahirin Nabi Isa. Ada yang baca itu kalau mau ngelahirin biar gampang baca itu, biar cepat ngelahirinnya itu. Tabarukan, ya. Siti Hana diceritakan bagaimana sudah tua berdoa untuk punya keturunan, Allah terima doanya, bernadar ya supaya anak ini khidmat untuk agama Allah. Ternyata lahirnya perempuan. Biasanya khidmat di masjid itu laki-laki, tapi karena perempuan harus berebut para orang-orang saleh untuk merawat Siti Maryam ini, mendidiknya, akhirnya berundi. Itu pun diceritakan dalam Al-Quran. Yang menang siapa? Nabi Allah Zakaria, masih saudara sama ibunya Siti Maryam, Nabi Rasul. Bagaimana beliau itu tertutup, tidak bergaul dengan orang lain, beribadah, berzikir pada Allah di tempat yang tertutup. Yang hanya bisa ketemu sama beliau itu hanya Nabi Allah Zakaria. Diceritakan bagaimana Nabi Siti Maryam ini waliyah, seorang wali Allah, punya karamat. Apa karamatnya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat hiya min 'indillah. Qalat huwa min 'indillah. Ya. Setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, tempat ibadahnya, didapati di situ ada rezeki. Siapa yang anterin? Terus rezekinya adalah buah-buahan di luar musim. Kalau musim panas ada musim anggur, ini musim dingin ada anggur. Di musim dingin ada buah-buahan musim panas. Atau sebaliknya, bingung dari mana dia Maryam? Jawabannya apa? Ini dari Allah. Orang taat. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Lantas kalau kita selaku umat Muhammad membaca karangan ulama-ulama yang mumpuni keilmuannya, yang kecintaannya luar biasa ke Nabi Muhammad, berupa ringkesan biografi Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, dan syama'il Nabi Muhammad. Syama'il, sifat-sifatnya, akhlaknya, zahirnya, wajahnya, ya, perilakunya yang mulia, untuk umat jadi kenal, untuk umat diingatkan lagi. Yang mungkin sibuk dengan dunianya, kesibukan kerjanya, ngurus anaknya, diingetin itu supaya jangan lupa. Itu tujuannya para ulama. Ya, ini yang tadi dibaca maulid apa ini? Simtuduror. Apa arti simtuduror? Untayan mutiara. Jadi kalau mutiara udah cakep tuh, bagus satu. Tapi kalau ada untai jadi kalung, waduh, tambah cakep itu. Ya. Ini sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi, sejarah Nabi. Ya, namanya Maulid Nabi karena diceritakan kejadian Maulidnya Nabi juga dan mukjizat-mukjizat yang ada pada saat itu. Tapi kata ulama ini namanya dzikrul ba'd bi ma'nal kull. Yang disebutkan satu bagian tapi sebenarnya semuanya.
Yang namanya kitab Simtudurar atau Barzanji atau Syaraful Anam bukan cerita maulid doang. Besarnya Nabi Muhammad, jihadnya Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, sejarah kehidupan Nabi Muhammad secara ringkas disodorkan dalam prosa ataupun syair. Kalau maulid Simtudurar itu prosa, tapi kalau apa namanya dia ulami berbentuk syair, ya. Kalau Syaraful Anam campur, ada syairnya ada prosanya, yang bisa dilakuin tuh syairnya tuh, ya. Kita kadang-kadang Syaraful Anam udah kagak dipakai zaman sekarang, kenapa? Kepanjangan di daerah-daerah sono, ya, dibaca. Di Bogor masih dibaca, tapi bacanya antik. Orang baca separuh, ini baca separuh, gabung bareng, biar ringkas waktunya, ya. Kemudian jadi yang dimaksud sebagian dinamakan maulid, tapi sebenarnya hanya cuplikan, ya. Kayak gambarnya kita, maaf, beli kambing, ya, kita beli 1 ekor kambing. Yang dimaksud tuh ekornya doang apa kambing utuh? Hah? Apa beli ekor doang, seekor kambing utuh? Yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud semuanya. Kalau kita nih orang Indonesia tawadhu bilang seekor kambing. Kalau orang Arab bukan bilangnya lain. Kalau asal gana 1 kepala kambing, dia bilangnya 1 kepala. Maksudnya satu keseluruhan, ya. Tapi yang disebut kepalanya. Kalau kita karena tawadhu bilangnya seekor, ya. Bukan, ini hanya kebiasaan, ya. Kita orang Indonesia emang low profile istilahnya, ya. Hadirin rahimakumullah, perayaan-perayaan Maulid ini bukan sekedar membaca, mendengar, tapi ini adalah amalan yang mengetuk pintu langit, yang membuka pintu-pintu rahmat dan keberkahan dan maghfirah dari Allah. Ulama katakan, inna dzikra salihin tanzilur rahmah. Ketika kita nyebut cerita orang-orang saleh, orang-orang yang mahbubin indallah, orang-orang yang dicintai sama Allah, Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Kiai Nawawi Al-Bantani, kiai-kiai orang-orang saleh ini, orang-orang yang lempeng istiqomah, Kiai Nur Ali, ya. Yang ketawa ini orang-orang lempeng yang berjuang dalam agama Allah, bahkan dikenal wali Allah, para kekasih Allah. Kita nyebut nama mereka dengan cinta, dengan hormat, itu rahmat turun, Allah turunin. Ini amalan hati. Ketika hati menyebut cinta kekasihnya Allah, Allah pun kasihan kepada kita. Rahmat itu kasih sayang. Mengatakan mazharur rahmah huwa nur.